Renungan Minggu Biasa ke-26 tahun B. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Bacaan pertama diambil dari kitab Bilangan bab 11 ayat 25-29. Bacaan kedua diambil dari surat Yakobus bab 5 ayat 1-6. Dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 38 sampai 48. Saudara-saudariku terkasih, salah satu diskusi yang hangat di antara para pengurus gereja baik stasi maupun lingkungan adalah bagaimana partisipasi umat biasa, umat yang tidak menjadi pengurus dalam memimpin doa lingkungan atau berkhotbah. Apakah mereka juga diperbolehkan oleh gereja? Dalam diskusi itu ada yang pro dan ada yang kontra. Sebagian mengatakan bisa dan sebagian mengatakan tidak bisa. Terhadap anggapan ini, pastor paroki dapat memberikan jawaban demikian. Semua orang yang sudah dibaptis dan sudah dewasa imannya menerima tugas yang sama, menjadi pewarta sabda Tuhan dan mendapat tugas memimpin dalam ibadat lingkungan. Gereja memberikan peluang kepada umat agar berpartisipasi secara aktif dalam hidup menggereja. Saudara-saudariku terkasih, setelah para murid melaksanakan misi pastoral umat, persoalan yang mereka hadapi adalah, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu, lalu kami cegah dia karena dia bukan pengikut kita. Kiranya orang tersebut telah berhasil dalam pelayanan mengusir roh jahat dan sukses jelas dalam mengkhawatirkan Yohanes dan para murid yang lain. Mengapa sampai begitu?" Pernyataan Yohanes yang mewakili teman-temannya ini mau mengungkapkan bahwa paham mereka tentang menjadi pengikut Kristus dan kuasa untuk mengusir setan hanya diberikan kepada mereka. Pernyataan Yohanes ini sebenarnya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk mengusir setan dalam cerita yang dikisahkan sebelumnya. Ada seorang laki-laki yang memohon kepada mereka untuk mengusir setan dari anaknya, tetapi mereka tidak mampu. Orang itu mengatakan kepada Yesus, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh jahat yang membisukan dia. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak mengusir roh itu." Para murid Yesus yang tidak berhasil mengusir roh jahat sekarang melihat seseorang yang bukan murid Yesus justru berhasil mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Para murid Yesus mengharapkan dukungan Yesus. Mereka berharap Yesus akan menolak untuk mengakui orang itu. Kelihatannya mereka terancam oleh keberhasilan orang luar. Apakah para murid merasa khawatir akan digantikan oleh orang lain? Apakah mereka melihat pelayanan kepada sesama sebagai ajang persaingan? Apakah mereka melihat keberhasilan orang lain membuat para murid merasa kurang percaya diri di mata orang lain? Berhadapan dengan semua kenyataan yang disampaikan oleh Yohanes dan teman-temannya, Yesus dapat memberikan jawaban demikian. "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan
upahnya. Yesus mengajak para muridnya agar terbuka menerima dan mengakui kelebihan seseorang, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyalurkan kebaikan Allah dan membawa kedamaian bagi sesamanya. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi di sini Yesus mengakui dan memberi konfirmasi atas keberadaan siapa saja yang bukan pengikutnya, tetapi memiliki hati nurani dan diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi penyalur kasih Allah bagi sesama. Ia juga mengatakan kepada para muridnya bahwa siapa saja yang menyambut mereka karena mereka adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Saudara-saudariku terkasih, panggilan menjadi berkat diserahkan kepada semua orang. Tugas kita adalah menjadi penyalur rahmat Allah, bukan menjadi penghalang rahmat Allah. Yesus tidak terancam oleh kebaikan orang yang berasal dari luar kelompok pilihannya sendiri. Apabila hidupnya adalah demi kebaikan orang lain, demikian pula kiranya diharapkan dari hidup para pengikut Kristus termasuk kita. Dalam artian ini, Yesus tidak membeda-bedakan orang apabila menyangkut kebaikan Allah. Mari kita usahakan dan hidup sesuai dengan nasihat Yesus ini dan jangan bersikap seperti Yohanes dan para rasul lainnya.